Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Ramadan yang Kurindu. Dan sekarang kita memasuki ke tema pembahasan, yaitu keistimewaan Ramadan. Baik, kita akan membacanya. Keistimewaan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Mengapa begitu meriah? Mengapa banyak orang yang begitu gembira dengan kedatangannya? Bukankah setiap tahun mereka berjumpa dengannya? Kecuali orang-orang yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengistimewakan sesuatu, pasti sesuatu tersebut memiliki kelebihan. Ketika ada seseorang mengistimewakan sesuatu, pasti sesuatu tersebut memiliki kelebihan. Contohnya apa? Contohnya, ada orang mengistimewakan hari Jumat. Ya. Tidaklah mungkin dia mengistimewakan hari Jumat, melainkan ada kelebihan di hari Jumat tersebut yang tidak dimiliki oleh hari-hari lain. Semisal waktu mustajab dalam berdoa, adanya sholat Jumat berjamaah, ya. Kemudian adanya disunahkan bersolawat di hari itu, dan yang lainnya. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Mengapa banyak orang menanti-nanti bulan Ramadan, merindukannya dan sangat berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Jawabannya ialah karena di dalam bulan tersebut memiliki banyak sekali keistimewaan. Dan berikut beberapa keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah keistimewaan yang ada di dalam Islam. Dari zaman dulu hingga sekarang tidak pernah bertambah maupun berkurang. Mengapa bisa demikian? Karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang Al-Quran itu tetap terjaga, dan yang menjaga itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, maksudnya adalah Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka hal ini menjadikan bulan tersebut menjadi bulan yang sangat istimewa. Karena di dalamnya ada momen spesial, yaitu nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas menunjukkan kasih sayang dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin, dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkannya di bulan Ramadan. Secara tersirat mengandung pujian bagi bulan tersebut. Ya. Jadi inilah keutamaan bulan Ramadan. Di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya dengan cara memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Dari Wasilah bin Al-Asqa, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
unzilat suhufu Ibrahim fi awwalil lailatin min Ramadan. Suhuf atau lembaran-lembaran Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madaina min Ramadan. Ya. Adapun Taurat itu diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, dan Injil diturunkan wal Injilu li salasa asyarata khalat min Ramadan, dan Injil itu diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Adapun Al-Quran wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'ina wa ishrina khalat min Ramadan. Adapun Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Syekhul Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Inilah keutamaan pertama atau keistimewaan pertama dari bulan Ramadan, bahwasanya bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian keistimewaan yang kedua apa? Keistimewaan yang kedua adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Selain terkenal dengan bulan Al-Quran, Ramadan juga dikenal sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan pintu taubat bagi para hambanya. Jadi di bulan Ramadan itu adalah kesempatan emas, kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita yang penuh dosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga membebaskan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala juga membebaskan orang-orang berdosa dari siksa api neraka. Dosa-dosa kecil yang dahulu yang pernah dikerjakan oleh kita, maka bisa terhapuskan di bulan Ramadan jika pelakunya berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Perlu kita ketahui bersama bahwa maksud dari dosa-dosa yang diampuni dalam hadis di atas yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka ia hanya bisa dihapus dengan cara taubatan nasuha. Puasa di bulan Ramadan akan menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bahkan kata Rasulullah SAW bahwa puasa tersebut menjadi pelebur dosa di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jittunibatil kabair, ya. Lima bainahunna idza jittunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat 1 ke Jumat berikutnya, dan Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa di antaranya, ya, selama dosa-dosa besar dihindari. Jadi salat 5 waktu dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan yang 1 ke Ramadan yang berikutnya, itu adalah waktu-waktu peleburan dosa, ya. Maka manfaatkanlah sebaik mungkin. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya, betapa bahagianya mereka yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, beramal soleh di dalamnya dan menjalankan puasa pada bulan tersebut. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi dosa-dosa besar. Janji Rasul pun akan mereka dapatkan insyaallah. Maka sangat bahagia jika seorang hamba dia benar-benar bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, ya.
Di antaranya apa? Di antaranya beramal soleh di dalamnya, menjalankan puasa pada bulan tersebut ikhlas karena Allah, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dosa-dosa besar. Maka insya Allah janji dari Rasulullah SAW akan didapatkan oleh hamba tersebut, yaitu hamba yang benar-benar bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik insya Allah. Ini yang kedua, bahwasanya di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Keistimewaan yang ketiga adalah pahala melimpah ruah. Pahala melimpah ruah. Di antara hal hebat yang ada di bulan Ramadan, yaitu pahala melimpah ruah di dalamnya. Begitu banyak pahala yang bisa diraih oleh seorang hamba pada bulan tersebut, terutama pahala puasa. Pada umumnya, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim hingga 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamuhu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi 'ashri amsalha ila 700 da'fin." Apabila salah seorang dari kalian membaguskan keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan akan ditulis baginya kebaikan sebanyak 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Namun berbeda halnya dengan puasa. Itu tadi adalah amal soleh selain puasa. Pahalanya dikali lipatkan bahkan sampai 700 kali lipat tadi disebutkan dalam hadis. Nah, berbeda dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Allah tabaraka wa taala lah yang akan membalas pahala puasa tersebut. Dan Allah sendirilah yang akan menyediakan ganjaran luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yaqulullahu azza wa jalla as-sawmu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli." Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu adalah milikku dan aku sendirilah yang akan membalas ganjarannya. Orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena aku. Wasaumu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Walissaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Apa saja itu? Yang pertama kegembiraan ketika ia berbuka, dan yang kedua kegembiraan ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, poin atau inti pembahasan dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membalas ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Lihatlah lafaz hadis di atas. Ya, perhatikanlah lafaz hadis di atas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang akan membalas ganjaran dari ibadah puasa. Ya, tak terbayangkan bagaimana balasan yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Ya, tidak mungkin jika Allah menyediakan balasan yang biasa saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti sudah menyiapkan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Inilah keistimewaan yang ketiga, yaitu pahala melimpah ruah. Kemudian keistimewaan yang keempat yang berikutnya adalah dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka.
Datangnya bulan Ramadan menyebabkan dalam tanda kutip pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan, futtihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin. Nah, dan para setan itu dibelenggu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, mungkin timbul pertanyaan di antara kita, apa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup? Jawabannya adalah bahwa Ramadan merupakan bulan mulia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Hal tersebut juga menunjukkan adanya isyarat bahwa pahala dan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para hambanya lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lain. Tingkat setan menggoda manusia pun berkurang karena mereka seperti para tahanan ketika itu. Demikianlah kurang lebih sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah. Jadi ini keistimewaan yang keempat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah, keistimewaan yang kelima apa yang ada di bulan Ramadan, yaitu setan-setan dibelenggu. Di antara keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan ialah para dedengkot setan dibelenggu. Dedengkot ini adalah pemimpinnya, pentolan, pemimpin setan. Mereka tidak leluasa mengganggu manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Pada saat itu pintu-pintu langit dibuka, yaitu pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan para dedengkot setan dibelenggu, ditahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Nah, timbul pertanyaan lagi. Jika para setan dibelenggu, lalu mengapa masih banyak yang melakukan maksiat di bulan Ramadan? Sekurang-kurangnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan 3 jawaban berikut. Yang pertama, dibelenggunya para setan di bulan Ramadan berlaku bagi orang-orang yang memperhatikan syarat dan adab dalam berpuasa. Adapun mereka yang tidak demikian, maka setan tidak dibelenggu darinya. Apalagi yang tidak menjalankan puasa, setan akan membersamainya. Jadi orang-orang yang terhindar, yang terlindung atas izin Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan adalah orang-orang yang memperhatikan syarat dan adab dalam berpuasa. Ya, di antaranya nanti ada pembahasannya sendiri, adab-adab puasa. Di antaranya ya tidak berkata kotor, ya, tidak melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Nah, orang-orang yang demikian yang benar-benar memperhatikan syarat, ya, adab dalam berpuasa, dialah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Adapun mereka yang tidak demikian, maka setan tidak dibelenggu darinya. Jadi dia tetap terganggu oleh setan tersebut. Apalagi yang tidak menjalankan puasa. Nah, Islam, katanya Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak menjalankan puasa. Ya. Nah, dia kan terbelenggu oleh setan. Ya.
setan akan membersamainya. Nah, ini jawaban yang pertama. Tentang pertanyaan, jika para setan dibelenggu, lalu mengapa masih banyak yang melakukan maksiat di bulan Ramadan? Yaitu ini jawabannya tadi, yang pertama ini. Bisa jadi yang pertama ini, orang-orang yaitu setan di bulan Ramadan dibelenggu hanya bagi orang-orang yang benar-benar memperhatikan syarat dan adab dalam berpuasa. Yang kedua apa? Yang kedua, jika memang setan dibelenggu namun masih banyak yang bermaksiat, jika setan memang dibelenggu namun masih banyak yang bermaksiat, maka hal tersebut karena adanya hawa nafsu yang mengajak mereka pada keburukan, atau karena gangguan setan dari kalangan manusia, ya. Setan itu kan, ya, jin itu kan ada yang dari setan, ada dari manusia. Minal jinnati wan nas, ya. Ada dari golongan jin itu sendiri dan juga ada dari golongan manusia. Ya mungkin karena adanya hawa nafsu yang mengajak mereka pada keburukan, sehingga setan membelenggu dia. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, maksud dari dibelenggunya setan adalah mereka yang memiliki pasukan alias para dedengkot, ya, maksudnya pemimpin setan. Nah, yang dibelenggu ini adalah para pemimpin setan. Adapun pengikut-pengikutnya itu dibebaskan keliaran, ya. Jadi meskipun datang bulan Ramadan, setan-setan lain yang levelnya rendah masih bisa leluasa mengganggu manusia. Bahkan bisa jadi setan itu dari kalangan manusia itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nas ayat terakhir, ya. Jadi meskipun datang bulan Ramadan, setan-setan lain yang levelnya rendah itu masih bisa leluasa mengganggu manusia, ya. Bahkan bisa jadi dari kalangan manusia itu sendiri, ya. Nah, setelah kita mengetahui jawabannya, maka tidaklah heran jika masih ada manusia yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Itulah sekurang-kurangnya 3 jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian keistimewaan yang berikutnya apa? Yaitu malam 1000 bulan, ya. Inilah diantara keistimewaan bulan Ramadan. Di dalamnya ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkannya yaitu Al-Qur'an, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan ar-ruh, yaitu Jibril alaihi salam, turun ke muka bumi dengan izin Rabb mereka. Untuk apa? Untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan atau sejahteralah pada malam itu sampai terbitnya fajar. Al-Quran surat Al-Qadar. Nah, untuk malam Lailatul Qadar insyaallah nanti ada pembahasannya tersendiri. Kemudian keistimewaan berikutnya yaitu pembebasan dari neraka. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan para hambanya yang berdosa dari siksa api neraka. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin mutaqa'a wa dzalika fi kulli lailatin." Ya, inna lillahi 'inda kulli fitrin mutaqa. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari neraka ketika waktu berbuka itu tiba. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan hal tersebut terjadi di setiap malam, yaitu malam Ramadan.
Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Kemudian keistimewaan berikutnya adalah waktu mustajab. Ya, mustajab untuk berdoa. Ramadan adalah waktu yang sangat pas untuk memperbanyak doa. Terlebih lagi bagi mereka yang berpuasa. Doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa ketika berbuka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi mutaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin." Pada setiap siang dan malam, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang dimerdekakan. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabatun. Setiap dari mereka mempunyai doa yang terkabulkan. Hadis riwayat Ahmad, isnadnya dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la taruddu da'watuhum aw la turaddu ya aw la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir." Ya. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? As-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, dan imam yang adil. Wal madlum, dan orang yang terzolimi. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbuka puasa, hendaknya kita berdoa, karena pada saat itu adalah waktu dikabulkannya doa. Demikianlah keadaan orang yang berpuasa. Dia benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapatkan pahala yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan luar biasa baginya. Permintaannya dikabulkan. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk berdoa di bulan Ramadan. Itulah beberapa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Semoga kita bisa termotivasi untuk semakin rajin dalam beramal dan beribadah di malam-malam Ramadan. Hadza minni, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.